Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada tanggal 8 Desember 2023, sirine secara serentak menggema di Israel karena sistem penahanan rudal merespon rentetan roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. Peristiwa ini sukses membuat warga Israel kocar-kacir dan harus mengungsi ke berbagai wilayah. Orang-orang ramai berkumpul di sebuah lapangan di Tel Aviv untuk bergegas mencari perlindungan. Sebelumnya, pada hari yang sama sebuah roket merusak mobil yang diparkir di Tel Aviv. Namun, tak ada yang terluka. Bagaimana serangan demi serangan menghantam berbagai wilayah di Israel. Tel Aviv menjadi saksi dari serangan roket Hamas. Sebuah video rentetan roket serangan Hamas direkam oleh warga sipil Israel dan beredar di jagat maya. Meskipun tidak jelas kapan diambilnya, kejadian tersebut diabadikan saat langit kota di pemukiman Tel Aviv dalam keadaan gelap gulita. Melalui keterangan unggahan disebutkan bahwa inilah situasi Tel Aviv tak lama setelah pengeboman Al-Qassam. Sayap militer Hamas mengumumkan serangan rudal ke Tel Aviv. Sementara itu, media Israel pada 8 Desember 2023 melaporkan ledakan hebat di pusat Israel tanpa peringatan terlebih dahulu. Pars Today melaporkan bahwa ledakan besar di Tel Aviv disebabkan oleh dua rudal Palestina yang mengenai target di pusat kota Zionis dan luput dari cegatan Iron Dome. Beberapa saat sebelumnya, media Israel mengabarkan terdengarnya suara ledakan hebat di udara pusat Tel Aviv dan mengumumkan dua rudal ditembakkan dari arah laut ke Tel Aviv tanpa mengaktifkan sirine bahaya. Al-Qassam menyasar kawasan Tel Aviv. Sebuah pemukiman di utara bernama Ulru menjadi sasaran empuk bagi pasukan Hizbullah. Ketua Dewan Pemukiman Metula David Azulay menginformasikan bahwa seluruh infrastruktur di pemukiman tersebut tak berfungsi akibat serangan non-stop. Pemukiman Israel Metula terus mendapat serangan bertubi-tubi dari Hizbullah. Infrastruktur sipil Israel yang terletak di jarak 4 km dari perbatasan dengan Lebanon tidak beroperasi karena serangan yang terus-menerus. Surat kabar Israel Ma'arif menunjukkan bahwa Hizbullah mengusir pemukim dari utara. Tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara dalam beberapa pekan terakhir mengingat Hizbullah menargetkan pemukiman di situs di utara. Khawatir dengan serangan Hizbullah, pemukim di utara pun takut kembali ke rumah mereka. Kawasan Metula digambarkan sebagai kota hantu oleh media Israel dengan bayangan Hizbullah di halaman rumah mereka. Eilat, kelompok Houthi ikut melakukan serangan di salah satu kota Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Hamas Palestina. Milisi Islam asal Yaman tersebut meluncurkan serangkaian rudal balistik ke pos militer di kota Eilat, Israel Selatan. Pada laporan media Reuters pada 7 Desember 2023, Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus melaksanakan operasi militer melawan Israel sebagai musuh. Mereka juga mencakup keputusan untuk mencegah kapal-kapal Israel menavigasi Laut Arab dan Laut Merah sebagai dukungan kepada rakyat Palestina yang mereka anggap tertindas. Pesawat tak berawak diluncurkan dari wilayah Yaman, namun kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Mason berhasil menembak jatuh drone tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Houthi mengklaim tanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak dan rudal sebagai tanggapan terhadap tuntutan warga Yaman dan seruan negara-negara muslim untuk mendukung rakyat Palestina. Kiryat Shmona, kota-kota di utara Israel seperti Kiryat Shona menjadi sasaran Hizbullah. Pada 2 November 2023, kelompok ini meluncurkan sekitar 25-30 roket yang membakar sejumlah kendaraan di Kiryat Shona. Ledakan terdengar di pangkalan Angkatan Laut Naura. Hizbullah mengakui meluncurkan drone berbekal bahan peledak yang menargetkan pusat komando Israel di arah timur. Pertempuran di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas sejak Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, mengumumkan memulai perang atas dukungan terhadap Hamas. Brigadir Al-Qassam Hamas di Lebanon melaporkan menembakkan 12 peluru kendali ke arah Kiryat Shmona dan sekitarnya sebagai balasan terhadap pembantaian rakyat di Gaza. Haifa, kota terdampak selanjutnya di Israel Utara.
Brigade Is-ad-Din Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menggempur kota Haifa dengan roket R-160. Militer Israel mengkonfirmasi peringatan roket di daerah dekat Haifa dan peluncuran roket dari jalur Gaza. Haifa telah lama menjadi target Iran yang mengancam menyerang kota tersebut. Kota Ashkelon terus menjadi salah satu yang terdampak paling parah. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 1.000 roket telah ditembakkan ke kota tersebut dari Gaza. Roket ini menyebabkan kerusakan yang signifikan dengan lebih dari 200 roket dikirim ke Ashkelon selama 1 jam pada tanggal 14 Oktober. Dalam video yang diunggah oleh militer Israel, terlihat bangunan di kota Ashkelon hancur. Situasinya tidak jauh berbeda seperti kota Gaza di dalam Israel. Penduduk Ashkelon terus-menerus terkena serangan roket sejak 7 Oktober. Kiryat Ono melengkapi jajaran kota Israel yang disasar oleh serangan kelompok milisi Islam. Roket dari jalur Gaza mendarat di pusat kota Kiryat Ono dan Holon. Meskipun tak ada laporan resmi tentang jumlah korban yang teridentifikasi, Kiryat Ono terpantau dengan kawasan yang diselimuti asap. Situasi di kawasan ini terus menjadi perhatian internasional dan upaya diplomasi terus dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencapai perdamaian. Namun, jika ketegangan terus berlanjut, siapakah yang harus bertanggung jawab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.